Pada saat perawat sedang melakukan pemeriksaan kondisi pasien, tiba-tiba terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran di ruang anyelir 2. Perawat yang mengetahui kejadian segera melaporkan kepada perawat jaga. Telah terjadi kebakaran di ruang anyelir 21. Perawat jaga segera menghubungi nomor 2222 atau pos security untuk melaporkan adanya kejadian kebakaran atau kotak. Perawat jaga segera menekan tombol alarm. Dalam situasi kebakaran, setiap petugas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda yang ditandai melalui warna helm keselamatan. Helm merah untuk memadamkan api, helm kuning untuk mengamankan alat medis, helm biru untuk mengevakuasi pasien, dan helm putih untuk mengamankan dokumen. Selanjutnya, tim dengan sigap menuju ruang anyelir 2 dan segera memadamkan api dengan metode TATS. Tarik pin, arahkan nozzle ke dasar api, tekan tuas, dan sapukan nozzle dari sisi ke sisi sampai api padam. Kepala keamanan melaporkan perkembangan situasi kepada Komandan Pengendali Bencana. Dan selanjutnya, Komandan Pengendali Bencana segera meneruskan laporan tersebut kepada Karungkit. Pemadaman dengan hidran dan dilakukan evakuasi pasien. Berdasarkan laporan yang diterima, Kepala Rumah Sakit segera mengambil tindakan dengan mengaktifkan kode Purple sesuai prosedur penanggulangan bencana yang berlaku. Tim kebakaran segera mempersiapkan sistem hidran dan melaksanakan pemadaman api menggunakan hidran. Pastikan selang hidran terpasang hingga berbunyi klik sebagai tanda penguncian telah sempurna. Pastikan dilakukan secara perlahan dan terkendali. Saat hidran mulai mengalirkan air, pastikan selang dan nozzle berada dalam posisi yang aman. Arahkan nozzle ke titik api dan lakukan pemadaman secara efektif. Saat menutup keran, lakukan secara perlahan dan tidak ada kebocoran. Pada saat proses evakuasi, terdapat pasien yang terjatuh. Petugas segera mengevakuasi dengan metode 5 penolong yang bertugas sebagai berikut. Penolong 1, berada di kepala korban. Penolong 2, menopang bahu dan dada. Penolong 3, menopang pinggang dan punggung. Penolong 4, menopang panggul dan paha. Serta penolong 5, menopang tungkai dan kaki. Metode 2 penolong. Dalam metode ini, 2 penolong membantu pasien berdiri, menopang tubuh pasien dari kedua sisi, dan memindahkan pasien secara bersamaan. Kedua penolong juga memastikan posisi tubuh pasien tetap stabil. Metode 1 penolong. Metode ini dilakukan oleh 1 orang penolong dengan cara mendampingi dan menopang pasien selama perjalanan menuju jalur evakuasi. Pada saat proses evakuasi berlangsung, terdapat seseorang yang berpura-pura sebagai keluarga pasien. Pelaku memanfaatkan situasi untuk memasuki ruang perawatan dan mencuri tas milik pasien. Keluarga pasien menyadari bahwa tas milik pasien hilang, kemudian segera melaporkannya kepada perawat jaga. Siap-siap. Perawat jaga segera menghubungi pos security atau di nomor 2222 untuk melaporkan kejadian pencurian. Selamat siang, terjadi pencurian di mana? Di ruang anyelir 2. Siap, segera kami tidak lanjut dan kita lakukan sandi kode. Petugas segera memeriksa rekaman CCTV dan mengamankan pelaku pencurian yang keluar pada saat proses evakuasi. Kemudian, pelaku diserahkan kepada Waskitaran untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya dengan menandatangani berita acara serah terima. Di sisi lain, terdapat sepasang suami istri yang memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi penculikan bayi.
Pada saat petugas sedang memberikan edukasi kepada pasien, pelaku menyamar sebagai orang tua bayi dan membawa bayi tersebut keluar dari ruang perawatan. Pada saat petugas sedang melaksanakan pengecekan di ruang bayi, ditemukan salah satu bayi tidak berada di tempatnya. Petugas segera menghubungi security melalui nomor 2222 untuk melaporkan kejadian dugaan penculikan. Siap, segera kami tidak lanjuti. Security segera memeriksa rekaman CCTV dan menginformasikan kepada petugas lainnya untuk menutup seluruh akses keluar. Dan pelaku berhasil diamankan oleh petugas. Selanjutnya, pelaku diserahkan kepada was intern untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bayi yang diculik diserahkan kembali kepada petugas dengan menandatangani berita acara serah terima. Saat proses evakuasi berlangsung, hindari penggunaan lift dan gunakan tangga darurat. Seluruh peserta evakuasi diharapkan tenang dan jangan panik. Ikuti jalur evakuasi dan instruksi dari petugas. Di titik kumpul, dilakukan pendataan terhadap pasien, pengunjung, petugas, serta inventarisasi peralatan medis guna memastikan tidak ada yang tertinggal dan juga sarana pendukungnya dievakuasi dalam kondisi siap untuk digunakan. Pada saat dilakukan pendataan, tiba-tiba terdapat salah satu penunggu pasien yang terjatuh. Security segera melaporkan adanya peristiwa Code Blue. Tim Code Blue bergegas untuk melakukan resusitasi guna menyelamatkan kondisi pasien. Tim Code Blue melakukan penanganan pasien dengan mengamankan jela nafas, resusitasi jantung paru, memasang infus, serta pemasangan monitor jantung untuk pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan. Setelah kondisi pasien stabil, segera dibawa ke IGD untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan simulasi gabungan Code Red, Code Purple, Code Grey, Code Pink, dan Code Blue dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, diberikan arahan terkait evaluasi pelaksanaan simulasi oleh Karungkit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya. Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertoyoso Surabaya, gawe sehat, gawe seger, gawe waras. Bencana dapat terjadi kapan saja tanpa diduga. Simulasi ini bukan sekedar latihan, tetapi wujud komitmen kami dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi yang baik, keselamatan pasien senantiasa menjadi prioritas utama.